al-aswari wa darai wal barai wa hamajati sayatin wa ala alihi bi adadi khalqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Khatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan hidup kita makin cerah. Mudah-mudahan Allah makin sayang kepada kita. Dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam keberkahan bagi kita. Semoga Allah mencukupi rezeki dari Allah yang kita hajatkan. Semoga Allah memberikan tambahan yang banyak kepada kita dan kehidupan yang lebih ihsan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, insya Allah pada malam ini saya mendoakan pian semuaan supaya kolesterolnya turun jadi 100 mg, trigliseridnya 100 mg, tekanan darah antara 110 sampai 130. Kalau tuha itu 130 biasanya lah, atau 120. Kita yang masih muda 110 tekanan darah per 80 lah. Dahan lah berhasil. Minggu kemarin banyak nang sakit parut lah, karena minggu kemarin itu memperbaiki lambung. Nah jadi kalau pian rajin kesini hadir, insya Allah sehat. Kalau kolesterol ini nanti kalau berhasil, trigliserid berhasil, kemudian darah tinggi, nanti tubuh ringan, jalan ringan, terasa ringan, nyaman, bernapas enak. Nah, mudah-mudahan pian sehat. Karena sakit itu tidak mematikan manusia, tidak. Tapi kalau memang manusia itu sampai umurnya ya mati dia. Cuma sakit itu kadang sering menggiring umur seseorang. Maksudnya kita jangan sampai kalau bisa ketika menuju mati itu sakit dulu, yalah, mengkawa sehat-sehat aja tetap. Nah, kayak itu maksudnya ya kan? Karena sakit itu seringkali menyiksa lah. Nah, niatakan juga di hati, mudahan terkabul hajat pian. Bila 1000 orang di sini, 1000 suntikan masuk awak pian, masing-masing pian terus ikut satu-satu lah. Bismillah. Minggu kemarin saya mengingatkan kepada kita dalam Fathur Rabbani bahwa mulailah dari muara hati kita, muara batin kita dalam beramal saleh maupun atau disebut juga dengan beribadah, baik ibadah maupun amal soleh sehari-hari. Bahkan yang mungkin kita anggap bukan amal soleh, sebenarnya juga harus kita niatkan beramal soleh. Muaranya di batin kita. Caranya adalah meletakkan niatun sholihatin, niat orang yang soleh itu ialah mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan. 2, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah begitu. Jadi muara batin. Jadi tidak ada pikiran manusia, tidak ada, yang ada hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu
Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini disampaikan beliau dalam ceramah beliau pada hari Jumat bil madrasah, pada madrasah beliau, Sani Syawal Sanatan Kamsu Arba'ina wa Kamsu Mi'atin, kira-kira terjadi pada bulan Syawal tahun 545 Hijriah, 545 Hijriah. Waqala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yu'ajjabu habibahu walakin qad yabtalihi. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengajab habibahu, para orang-orang yang dicintainya, siapa saja di antara pian, walakinna qad yabtalihi, namun Allah tetap menurunkan bala kepada orang-orang mukmin yang dicintainya. Nah, jadi bagaimana kita melihat bala, bencana, kesusahan hidup, apa saja yang merisaukan kita dalam hidup ini, itu jangan dipahami siksa dari Allah, tapi itu kita belajar memahami adalah ujian agar kita makin disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, makin disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini merubah pandangan. Kenapa jadi begitu? Begini, dalam ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah itu beda seringkali dengan pandangan awam. Misal, bukan berarti pandangan awam itu kita tinggalkan. Misal pandangan awam adalah musibah itu turun karena sebab dosa-dosa manusia, begitu kan? Yalah. Misalnya firman Allah, innama tusibahum bi ba'di junubihim, sesungguhnya sebahagian musibah itu diturunkan kepada manusia bi ba'di junubihim, disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Nah, itu kan berarti seringkali bencana itu menimpa seseorang itu adalah karena dosa seseorang. Lalu dia dapat bersabar, si hamba tadi. Bila dia dapat bersabar, maka si hamba tadi mendapat pahala, mendapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Nah, iyalah. Nah, jadi berarti dia bagaimana memanfaatkan ketika bencana itu datang. Anggap bola datang, bagaimana dia mengolah bola itu menjadi bermanfaat baginya, memasukkan ke gawang lawannya, gitu kan? Nah, iyalah. Jadi bencana datang tapi diolahnya dengan sabar, dengan ridho, maka dia dapat pahala. Itu pertama dulu. Tapi itu untuk awam. Naik kita kepada tingkat kawas, kita memahami lagi harus ada pandangan bahwa bencana itu datang adalah cermin daripada kasih sayang Allah kepada diri kita. Cermin dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada diri kita. Kalau tadi itu kan menambah pahala aja, yalah. Nah, sekarang ini adalah memandangnya, ini adalah cermin sebagai Allah menyayangi kita. Bila ini kita dapatkan, maka terjadi pola terbalik. Karena Allah itu dikenal oleh hambanya bersifat mir'atul mir'ah. Mir'ah itu cermin, mir'atil atau mir'atul aksi, cermin yang terbalik. Cermin terbalik bagaimana? Ketika kita memandang Allah itu mengasihi sayangi kita, masuk di ilmu yang namanya husnudzon. Husnudzon artinya sangka baik. Ketika kita bersangka baik, itulah terbaliklah jadinya Allah makin sayang kepada diri kita. Itu cara memahaminya. Nah, yalah. Nah, maka terjadi di sini dua amal yang tidak bisa diperhitungkan orang. Pertama, amal sabar dulu tadi kita yang pertama tingkat awam. Besar dah tuh amalnya. Itu bigairi hisab. Siapa yang bersabar jar Tuhan, pahalanya bigairi hisab, tidak dapat dihitung. Yang kedua, naik ke makam kawas kita,
sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dua sudah. Iyalah. Berbalik menjadi Allah kasih sayang kepada kita. Makin kasih sayang Allah kepada kita. Iyalah. No, luar biasa kalian nilainya enggak? Ayo, satu langkah, satu dayung, berapa pulau dapat kita lewati. Nah, itu makanya wali-wali Allah itu rahasianya. Para aulia Allah itu rahasianya amalnya tidak bisa dihitung lagi. Karena dia melakukan amal multifungsi. Nah, dua sayang. Yang ketiga, manfaat di dunia. 4 bina. Tubuhnya, pikirannya, jiwanya terbentuk. Allah itu maha baik. Terbentuk di pikirannya Allah itu maha baik. Karena terbentuk pada dirinya maha baik, tidak ada pernah lagi dia merasa keluh kesah dengan Allah. Yang ada itu timbul bahwa dirinya ini adalah jauh hina dina di hadapan Allah Azza. Maka pekerjaan itu, pikiran seperti itu menjadikan Allah makin kasih sayang kepada diri orang tersebut. Nah, ini rahasianya. Nah, ini ilmu sejati yang ada dalam ilmu ma'rifatullah. Kalau mau mencari dalilnya, banyak aja dalilnya. Cuma kalau dalilnya saya dibahas, enggak kecukupan waktu kita. Al-mu'minu yasbutu indahu annallaha ta'ala mayabtalihi bisyai'in illa limaslahatin ta'aqabu dzalika. Nah, itu. Orang mukmin itu tingkat awam, mukmin awam. Allah tetapkan indahu di sisinya bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika dia melakukan atau menurunkan bencana, musibah, kesusahan ataupun sakit, ya, sekecil sakit atau tertusuk duri, illa limaslahati li abdihi, kecuali sebenarnya untuk kemaslahatan bagi hambanya. Maslahatnya apa? Nah, maslahatnya apa? Maslahat itu artinya kebaikan bagi hamba. Maslahat di sini tidak dilihat secara materi. Kalau secara materi terlihat susah. Orang kena stroke susah enggak? Siapa pingin jadi kena stroke? Nah, enggak ada kan? Yalah. Susah enggak? Tapi ketika itu orang awam ini, orang mukmin ini memandang ini adalah menyuruh aku bersabar. Allah ini menyuruh aku bersabar. Oh, sabar dia. Kemudian dia sadar dengan kena stroke itu, biasanya dia minuman keras, mungkin biasanya dia mungkin main judi, ya kah? Jangan domino dijadikan judi, sampai sambil memancing aja dijudiakannya. Wah, saking ahli judinya toh. Karena stroke, bisa lah lagi melakukan toh? Tidak bisa lagi. Lalu dia berkata, terima kasih ya Allah, hilanglah maksiatku. Kemudian dia karena stroke, lalu dia banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti orang ini diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari makin jauh maksiatnya, makin besar maksiatnya. Ya kah? Ada orang tiap hari mengeluh, merasa mengongkosi anak istrinya. Ngeluh. Dia ini orang mukmin. Ngeluh, merasa berat, hidupnya makin berat. Wah, ekonomi sekarang sulit bener. Permintaan istri makin banyak. Ih, apa-apakah istri minta? Minta belikan handphone lah. Ke pasar beli handphone, soalnya mahal harga handphone, jutaan harganya. Terkejut suami, waduh, susahnya mencari uang. 50.000 aja susah sehari mencari uang. Karena berkeluh kesah, tiba-tiba si suami ini, yang orang mukmin itu tuh sakit. Lama sakitnya, ya mirip stroke tapi tidak stroke. Sakit, berbaring aja di rumah. Kasihan dia, akhirnya keluarganya menolonginya macam-macam. Kemudian akibat dia sakit itu dia tidak mengeluh lagi. Karena tidak bisa juga mengeluh. Karena sakit kan. Mau marah-marah sakit kepala.
berubah lagi ya lah. Maka dosa-dosanya mengeluh menjadi hilang. Ini maslahat namanya bagi dirinya. Jangan dilihat sebagai dalam pengertian materi. Inilah rahasia hubungan hamba dengan Tuhan. Sabar duluan. Nah, makanya kemarin dalam Futuhul Gaib Syekh mengajarkan kalau tidak ingin kena musibah, berdoa sudah. Iyalah, berdoa sudah. Apalagi macam-macam pokoknya ditanggulangi supaya jangan sempit rezeki, supaya jangan susah hidup ini. Diuji Tuhan terus banyak, ada caranya. Cintai Allah dan Rasulnya tanpa menggunakan cinta palsu. Ya Allah. Cinta palsu kayak apa kisahnya? Cinta dengan Allah padahal tidak cinta ya lah. Cintai tulus kepada Allah. Maka bila cinta tulus kepada Allah, musibah insya Allah hilang. Maka hamba mukmin tadi itu dari dapat pahala sabar, kemudian belakangan dia menjadi ridho, ya kah? Kemudian dia bisa bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, ya lah. Dia melihat bencana ini ternyata kasih sayang Allah. Terima kasih ya Allah. Naiklah orang mukmin awam tertentu, makomnya menjadi makom khawas namanya. Subhanallah. Dulu saya pernah mengisahkan kisah Syekh Ar-Rifai. Pernah ingatlah. Syekh Ar-Rifai itu istrinya itu bahasa Banjar itu pemamayan, marah-marah. Bu, ini dangarakan bu ya. Kisah Syekh Ar-Rifai, pendiri tarekat Rifaiyah. Sampai murid-muridnya berkumpulan uang. Untuk apa? Anu cerai akan aja guru aja. Bini pian tuh pemamayan, pemarahan. Daripada kami belajar susah, dimarahinya terus. Anu nih uang kasih kita sama istri pian. Kami berkumpulan. Apa jar Syekh Ar-Rifai? Saya diangkat Allah dari makom ke makom berikutnya, maksudnya sampai ke makom kewalian, gara-gara istriku marah-marah terus kepadaku. Nah, jadi buah bilanya pian hendak suami pian hendak makom nang jadi wali, marahi terus suami pian. Tapi kalau suami pian tahan lah, kalau tidak tahan jangan lah. Nah itu kisah anu aja lah. Imad dunya aw akhirah bahwa radin bil bala wasabirun alaihi ghairu muttahim rabbuhu azza wa jalla. Maka hendaklah engkau itu ridho, jadi orang yang ridho terhadap bencana yang ditimpakan Allah, karena kamu sudah tahu bencana itu datang sesungguhnya. Ini makam kawas lah, kasih sayang Allah datang kepada dirimu. Bila engkau sudah menganggap bencana itu kasih sayang Allah, dia akan berbalik nanti. Kamu merasa berterima kasih kepada Allah, lalu engkau memandang Tuhanmu itu maha baik. Begitu engkau memandang Tuhanmu maha baik, bala-bala itu berguguran, jatuh menjadi hilang. Subhan. Jadi nang kena stroke, nang kena penyakit apa pandang diri nih. Ini kena stroke nih lah. Nah, pandang. Stroke ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla pada diri. Insya Allah nanti hilang. Jadi bila pian ibu-ibu sering kali dimarahi oleh suami, nggak usah ditagur, biar aja nya marah-marah. Nya bila orang pemarah tuh suami itu nggak bisa ditagur-tagur. Memang pemarah sudah jahil ya jahil aja. Tapi pandanglah marah itu selain kohar Allah, sisi lain ada surat cinta dari Allah Azza wa Jalla, surat cinta. Maka nanti insya Allah berubah nanti sifat suami biar berubah jadi pemaaf, jadi penuh kasih sayang kepada diri pian. Subhanallah. Nah ini rahasianya, ini rahasia ilmu. Mengobati penyakit diri pun dengan pandangan surat, pandangan baik. Itu namanya suhud. Ilmu suhud digunakan untuk kepada Allah sekaligus bermanfaat pada diri kita.
wasyaghalahu rabbuhu ta'ala anil bala. Maka Allah pun sibuk, atau dirinya juga sibuk kepada Allah. Maka setiap bencana itu dilihatnya adalah surat cinta dari Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya dia pun berterima kasih kepada Allah, ridho dirinya, dan mengetahuilah Allah sayang terhadap dirinya. Subhanallah. Kawalah makai ilmu tuh. Mudahan kawalah. Nah, kawa juga kesimpulan setiap musibah betul itu menghapus dosa seseorang. Setiap musibah datang kepada diri, apakah berupa kesengsaraan, kesusahan hidup, sempit rezeki, betul bila kita ridho dan sabar, itu adalah menghapus dosa-dosa kita, sekaligus juga menjadi amal soleh kita bila kita menerimanya. Ketiga, bukan sekedar amal soleh, kita tingkatkan lagi, itu pertanda Allah sayang kepada kita. Bila kita merasa Allah itu sayang, kita pun menjadi sayang dan berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Pada saat kita sayang, terima kasih kepada Allah, itu menghilangkan segala beban-beban musibah tadi. Itulah kemaslahatan pada diri kita. Dan tanpa sadar kita dinaikkan Allah dari makom awam kepada makom khawas. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu taufik dan hidayah kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.